Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinar Lintang Sejati dengan IMP 1 Channel 24035 dari kelompok 1 rombongan B akan memaparkan laporan praktikum mikrobiologi dasar Prodi Bioter acara 4 yakni enumerasi dengan asisten Yasmin Rizkita Yahya. Yang pertama ada prinsip enumerasi mikroorganisme. Nah, enumerasi merupakan perhitungan jumlah sel mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, penghitungan jumlah sel ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode penghitungan langsung, yaitu menentukan jumlah mikroba secara menyeluruh baik yang mati maupun yang hidup dengan menggunakan hemositometer atau Petrov-Hauser counting chamber. Nah, metode ini digunakan untuk menghitung bakteri, archaea, yeast, dan mikroalga. Yang kedua ada metode penghitungan tidak langsung. Metode ini biasanya digunakan untuk menghitung bakteri dan cendawan. Dilakukan secara plate count. Ada juga dengan MPN atau most probable number. Nah, biasanya dengan metode spektrofotometer itu untuk berat biomassa atau kekeruhan. Selanjutnya ada prinsip enumerasi dengan hemositometer. Nah, hemositometer ini untuk menentukan konsentrasi mikroba dengan satuan sel per mili. Kemudian dilakukan dengan menghitung sel-sel yang tersebar merata di ruang hitung hemositometer. Dalam satu hemositometer ini terdapat ruang hitung terdiri dari 9 kotak besar dengan luas 1 mm persegi. Satu kotak besar tengah ini kemudian dibagi menjadi 25 kotak sedang dengan panjang 0,2 mm. Nah, satu kotak sedang akan dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Dengan demikian, satu kotak besar tersebut berisi sekitar 400 kotak kecil. Kemudian volumenya yang sangat kecil. Nah, kemudian hasil hitungnya ini akan diskalakan ke volume yang lebih besar. Selanjutnya ada hasil hitung enumerasi dengan direct count atau penghitungan langsung. Nah, hasil penghitungan langsung menggunakan hemositometer yang telah kami lakukan kemarin, ini diperoleh hasil sebagai berikut. Jumlah keseluruhan bakteri yang diperoleh dari 5 kotak, yakni sebanyak 60. Maka diperoleh nilai N sebanyak 12, yakni dari nilai 60 dibagi 5, diperoleh nilai 12, kemudian 12 dikali 2,5 dikali 10 pangkat 5, diperoleh hasil 30 dikali 10 pangkat 5. Maka hasil akhirnya yakni 3,0 dikali 10 pangkat 6 sel per mili. Kemudian ada prinsip enumerasi dengan MPN. Nah, MPN atau most probable number ini umumnya digunakan untuk menghitung bakteri pada air. Untuk mendeteksi adanya bakteri yang menjadi sumber kontaminan terutama pada sumber air minum, yakni seperti bakteri coliform. Nah, sampel air ini ditumbuhkan pada seri media lactose broth 3 seri, kemudian sampel diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 2 kali 24 jam. Kemudian apabila ada pembentukan gas atau gas yang dihasilkan ini akan terperangkap di dalam tabung Durham. Nah, perubahan warna media ini sebagai indikator menunjukkan perubahan warna akibat perubahan pH. Kemudian hasil enumerasi dengan MPN. Nah, berdasarkan hasil perhitungan bakteri dengan metode MPN atau most probable number, kelompok kami memperoleh hasil sebagai berikut. Pada seri 10 mili, 1 mili dan 0,1 mili ini positif ada bakteri coliform karena terdapat gelembung, dan pada seri 1 mili bakteri membentuk koloni. Sehingga didapatkan kombinasi positif ini ada 3, 3, dan 3. Maka jumlah sampel ini lebih dari 2400 sel per 100 mili. Nah, hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi mikroba dalam sampel ini sangat tinggi. Seperti yang terdapat pada tabel indeks MPN. Kemudian ada aplikasi praktis pentingnya enumerasi mikroorganisme. Yang pertama, penelitian ilmiah dan studi mikrobiologi.
Ini dapat digunakan untuk mengukur kurva laju pertumbuhan dan perilaku mikroba, kemudian pengujian efektivitas antimikroba. Yang kedua ada keamanan pangan dan pengawasan mutu. Nah, ini digunakan untuk menentukan kelayakan konsumsi, mengontrol proses fermentasi, dan evaluasi serta sanitasi. Kemudian yang ketiga ada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Nah, ini bisa dilakukan untuk pengujian air bersih, pengelolaan limbah. Kemudian yang terakhir ada farmasi dan bioteknologi. Nah, ini juga berfungsi untuk standarisasi dosis, optimasi produk bioproduk, dan juga uji sterilisasi. Nah, kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah melakukan dan dapat membedakan penghitungan jumlah mikroorganisme menggunakan dua metode utama, yakni secara langsung menggunakan hemositometer dan secara tidak langsung menggunakan metode MPN atau Most Probable Number. Berikut ini daftar pustaka yang saya jadikan rujukan dalam menyusun laporan praktikum mikrobiologi dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.